Sebagai pemuda Indonesia, sudah seharusnya kita memiliki perilaku bela negara. Sikap bela negara takkan pernah muncul begitu saja tanpa adanya kesiapan dan persiapan dalam diri kita. Pada dasarnya, untuk menumbuhkan sikap tersebut diperlukan pemahaman yang utuh tentang bangsa dan negara. Kami, kelompok 4.1, Latsar Angkatan 93, akan menjelaskan beberapa hal terkait wawasan Nusantara tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Rebecca Aurora Emanuela. Di sini saya akan memberikan contoh-contoh nilai implementasi Pancasila terutama dalam masa pandemi COVID-19. Selamat menyaksikan. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Implementasi sila pertama tetap beribadah walaupun di rumah. Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Penerapan sila kedua dapat dilakukan setiap orang wajib memperlakukan satu sama lain dengan memperhatikan etika sehingga muncul rasa kemanusiaan. Sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Penerapannya dengan Indonesia harus bersatu untuk menghadapi pandemi ini. Salah satunya dengan tetap di rumah saja dan lakukan aktivitas di rumah. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat memiliki makna bahwa kepatuhan warga negara menghadapi virus ini sangat penting, seperti melakukan social distancing dan lain-lainnya. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan sila kelima dapat dilakukan dengan cara melakukan penggalangan dana untuk para korban COVID-19. Jadi, mengimplementasikan nilai Pancasila untuk melawan COVID-19 ini diharapkan dapat meminimalisir penyebaran virus dan kita mampu melawan bersama-sama sehingga dunia akan terbebas dari pandemi COVID-19 ini. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Perkenalkan, saya Dewi Anggraini, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2021 Angkatan 93, kelompok 4. Bendera merah putih, bendera bangsaku. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah sang merah putih. Bendera berbahan katun halus dengan panjang 300 cm dan lebar 200 cm yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Bendera merah putih Indonesia berwarna merah dan putih. Merah yang melambangkan berani dan putih melambangkan suci. Bendera merah putih Indonesia yang pertama dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Bendera Indonesia pertama kali dikibarkan oleh Latif Hendra Diningrat, Suhud, dan SK Timurti. Bendera yang pertama kali dikibarkan disebut Sang Saka Merah Putih yang disimpan di Monumen Nasional Jakarta. Halo, perkenalkan nama saya Jerry Anderson Sitorus, peserta Latsar Angkatan 93, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Salam Indonesia. Kali ini saya akan membahas tentang bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bagaimana kira-kira kalau saya, seseorang yang suku Batak, bisa berkomunikasi dengan teman-teman saya dari suku lain, misalnya suku Jawa, atau dari daerah lain. Berikut penjelasannya. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan dari sebuah wilayah yang sangat luas, menghubungkan beribu-ribu pulau, beratus-ratus etnis,
dan beratus-ratus bahasa daerah. Wilayah yang sangat luas itu bernama Indonesia. Indonesia adalah negara keempat dengan penduduk paling banyak setelah Cina, India, dan Amerika. Hal ini membuat bahasa Indonesia menjadi bahasa kelima di Asia yang paling banyak digunakan. Berdasarkan data sensus dari Badan Pusat Statistik tahun 2010, bahasa Indonesia digunakan lebih dari 198 juta di dunia, bukan hanya di Indonesia. Saat ini, bahasa Indonesia merupakan salah satu bahasa terbesar yang digunakan di internet, dengan urutan nomor 6. Bahasa Indonesia juga telah dipelajari di 45 negara, dengan total 250 lembaga. Bahkan di Australia, lebih dari 500 sekolah telah mewajibkan pelajaran bahasa Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia telah bukan hanya menjadi bahasa pemersatu, tetapi juga sudah menjadi kajian akademis di dunia internasional. Bahasa Indonesia adalah anugerah dan merupakan budaya dari Indonesia. Jadi, mari kita sama-sama bangga akan bahasa Indonesia. Merdeka! Halo Indonesia! Salam kenal! Perkenalkan, nama saya Dianta Widya Pratama. Saya berasal dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan unit saya adalah SMPN 177 Pesanggerahan Jakarta Selatan. Ya, kali ini saya akan membahas tentang berikut ini. Lambang negara Indonesia. Inilah dia. Lambang burung Garuda. Yang menggambarkan tentang kekuatan dan kebesaran. Yang pertama, kita akan membahas tentang jumlah bulu. Ada 17 helai bulu pada setiap masing-masing sayap yang melambangkan tanggal 17 kemerdekaan. Kemudian ada 8 helai pada ekor yang melambangkan bulan 8 atau bulan Agustus. Dan juga ada 19 bulu di bawah perisai, 45 helai bulu pada leher yang melambangkan tentang tahun 1945. Artinya Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Bagian lain, di bagian tengah terdapat perisai berbentuk seperti jantung. Di dalam perisai tersebut terdapat garis melintang yang menandakan bahwa Indonesia dilalui garis khatulistiwa. Bagian bawah, burung Garuda mencekram sebuah pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika diambil dari kitab Sutasoma karangan Empu Tatular yang berarti walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Di dalam perisai terdapat gambar-gambar berbeda yang menunjukkan Pancasila. Seperti sila 1 ditunjukkan bintang, sila kedua ditunjukkan rantai, sila ketiga ditunjukkan dengan pohon beringin, sila keempat ditunjukkan dengan kepala banteng, dan sila kelima ditunjukkan dengan padi dan gabah. Sekian dari saya penjelasan tentang lambang Indonesia, burung Garuda, yaitu Pancasila. Salam Indonesia yang terus mendunia. I love Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Fitri Fatia. Tahukah kamu sejarah di balik lagu yang mengiringi pengibaran sang saka merah putih? Ya, lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Lagu ini diciptakan oleh musikus yang selalu menuangkan kecintaannya terhadap Indonesia dalam sebuah lagu yang sangat indah, yaitu lagu Indonesia Raya. Lagu ini menjadi lambang perlawanan terhadap kolonial Belanda yang saat itu masih berkuasa di tanah negeri ini.
Walau ayah W.R. Supratman adalah tentara Kenil, Supratman tidak memiliki pemikiran yang sama dengannya. Dalam perjuangannya ia seakan berkata, "Aku berjuang untuk bangsa ini dengan biolaku." 17 Agustus 1938, ia meninggal. Sebelum merasakan kemerdekaan yang sudah lama ia cita-citakan dan perjuangkan. Namun, dalam pesan terakhirnya, W.R. Supratman seakan berpesan bagi pemuda bangsa ini untuk meneruskan perjuangan para pemuda Indonesia saat itu. Sudah pantasnya bagi kita bersemangat dan berkata, "Aku akan berjuang untuk bangsa ini dengan pilihanku dan kemampuanku." Kita sebagai pemuda Indonesia yang meneruskan estafet perjuangan negeri ini akan terus mengumandangkan lagu Indonesia Raya di atas tanah air ini maupun di seluruh penjuru dunia.